Salam buat kita semua. Semua bersuka cita. Semua bersuka cita. Sepertinya kurang sebelah kanan saya ini. Semua bersuka cita. Coba mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan yang dapat mendorong dan memotivasi kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, untuk kita semakin kuat, untuk kita semakin mengalami anugerah kuasa yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita secara khusus seluruh sidang jemaat Gereja Betel Indonesia kilometer 30 Balap Sempurna ini, untuk setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena terlalu banyak saya lihat yang mengaku dan menyatakan diri sebagai orang Kristen tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana kita untuk boleh bertumbuh? Bagaimana kita untuk boleh setia? Bagaimana kita mengalami kuasa dan pemulihan Tuhan? Dan memang kata berjumpa ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita ceritakan seseorang kepada teman kita, Anda kenal enggak dengan itu? Pernah jumpa enggak? Dia akan menjawab enggak. Sekalipun kita ceritakan kebaikannya, baik itu. Orangnya ganteng, orangnya rendah hati, tapi ketika kita tanya pernah jumpa, aku belum pernah jumpa. Tapi kalau dia sudah jumpa, pasti ada sebuah pengakuan dalam dirinya. Apa yang kita perkatakan baik, dia juga akan berkata, ya betul, dia orang baik. Karena apa? Dia berjumpa ataupun berkenal. Nah, hari ini saya mengajak kita semua yang menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar berjumpa dengan Tuhan, tidak hanya sekedar sebagai orang Kristen, tidak hanya sebagai menjadi jemaat gereja, tapi mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Sebab di dalam perjumpaan dengan Tuhan ada sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saya katakan Bapak Ibu ya, kita akan melihat juga dan belajar dari pribadi-pribadi dalam Alkitab yang sudah mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Maka tema yang harus saya sampaikan dan saya bagikan bagi kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada anugerah dan kuasa pemulihan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Maka lewat tema ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada anugerah dan kuasa pemulihan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita akan melihat beberapa pribadi dalam Alkitab, setelah mereka mengalami sebuah perjumpaan, setelah mereka kenal satu sama lain, mereka mengalami anugerah, mereka mengalami kuasa dan pemulihan daripada Tuhan. Nah, untuk itu sebelum lebih jauh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya sangat mengharapkan iman kita ini bukan karena iman ikut-ikutan, tapi apa yang saya tanyakan ini, akuilah kepada Tuhan lewat imanmu hari ini, dan engkau mungkin boleh mengangkat tangan. Berapa banyakkah di antara Bapak Ibu sidang jemaat GBI kilometer 30 ini punya kerinduan, punya keinginan mengalami anugerah dan kuasa pemulihan daripada Tuhan? Kau angkat tanganmu. Maka hari ini dengan iman engkau mengangkat tangan, hal yang sama engkau akan alami. Hal yang sama akan kita terima
seperti yang akan kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama ayatnya kita akan melihat dan baca Bapak Ibu. Pribadi orang-orang yang berjumpa bertemu dengan Tuhan mengalami kuasa pemulihan, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Ayat ini mungkin saya akan bacakan bagi kita semua supaya lebih menghemat waktu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun terus. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mendengar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Yang pertama sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang perempuan, maaf kata kasarnya adalah dikatakan dia adalah seorang perempuan zina. Dia adalah seorang yang berdosa. Bahkan di dalam pembacaan kita itu dikatakan bukan ninda tu ninda, bukan lewat omongan satu sama lain, sianu berdosa, sianu berzina, tetapi dituliskan di situ dia sedang tertangkap basah. Artinya sesuatu yang tidak bisa dipungkiri perbuatan dan kesalahannya. Bahkan dikatakan pada zamannya itu, ketika terjadi hal itu, Alkitab mencatatkan setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, salah satu di dalamnya adalah zina. Dikatakan di dalam hukum Musa yang tertulis disampaikan untuk mencoba Tuhan, mereka berkata orang seperti ini harus dilempari dengan batu atau dirajam sampai apa dikatakan? Sampai mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bukan sebagai seorang pezina, kita mungkin tidak seperti perempuan ini, dosa yang kita perbuat. Tetapi saya yakin dan percaya, sengaja atau tidak sengaja kita berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, yang pada akhirnya mengandung dosa, dan dosa itu dikatakan menjadi sebuah penghambat bagi kita, sehingga sampai detik ini kita tidak mengalami anugerah, kita tidak mengalami kuasa, kita tidak mengalami pemulihan. Tetapi kita lihat seorang perempuan yang hidupnya adalah dikatakan zina, berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dialami, apa yang dia dapatkan, apa yang dia terima ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
ketika seorang perempuan yang berzina ini berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, bahwa dikatakan, coba dulu ayat 7-nya lihat dulu, Bu. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, saya mau tanya begini, Bang. Ia pun, kata ia di situ pribadi siapa? Pribadi Yesus. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi ketika perempuan zina itu berjumpa dengan Tuhan, yang dialami perempuan itu, dia memperoleh anugerah daripada Tuhan, sehingga Tuhan berkata, di antara kamu, di antara semua orang yang hadir ini, kalau ada yang berkata dirinya orang yang tidak berdosa, biarlah dia orang yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan. Yang artinya apa yang dialami perempuan zina yang berdosa ini ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perempuan zina ini terhindar dari hukuman mati. Betul? Dia terhindar, dia terbebas. Karena Allah berkata pada ayat yang ke-7, ia pun bangkit berdiri. Artinya Tuhan sedang membuat sebuah pembelaan. Allah sedang menyatakan anugerahnya kepada perempuan zina itu dengan berkata, kalau ada di antara kamu yang mengatakan dirinya tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melemparkan batu. Perempuan ini dikatakan bebas dari hukuman. Berarti ada sebuah anugerah, ya, ada sebuah kuasa, ada sebuah pemulihan di dalamnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau perempuan zina ini tidak bertemu dengan Yesus, saya yakin dia akan jadi dilempari batu sampai mati. Dia akan dihukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada zamannya ini. Tetapi terpujilah Allah yang mengasihi dan menolong setiap kita. Maka saya katakan Bapak Ibu, bagi kita semua, hari ini saya mengajak kita untuk boleh berjumpa dengan Tuhan. Amin. Supaya apa? Engkau dibebaskan, engkau dibela oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak orang menyudutkanmu dalam dosa, dalam perbuatanmu, tapi ketika ada keinginan, kerinduan berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menyelamatkan engkau, Tuhan yang menghindarkan kita dari hukuman rancaman batu itu. Yang menjadi persoalannya, harus mau kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, yang pertama dia terhindar dari hukuman mati. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat 9 dulu kita lihat apa yang tertulis pada ayat 9 ini. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Next. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi perempuan ini benar-benar mengalami anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tidak hanya sekedar dilepaskan dari hukuman mati, tetapi yang saya lihat ada sebuah pengampunan dosa daripada Allah. Ada sebuah pengampunan yang sungguh luar biasa. Sehingga pada ayat yang ke-11 dikatakan, ketika Tuhan bertanya kepadanya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Dengan sebuah catatan, kalau Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, berarti Tuhan sedang memberikan pengampunan bagi perempuan zina itu. Amin. Dan itu dibuktikan. Tuhan berkata dengan sebuah syarat kepada perempuan itu. Apa yang dikatakan di situ? Ya, pergilah.
Lalu apa dikatakan? Dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari hari ini. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, mungkin saya katakan secara tidak sengaja kita ada dosa kepada Tuhan, tapi setelah engkau jumpa, setelah engkau dipulihkan, setelah engkau diampuni oleh Tuhan, Alkitab mencatatkan seperti di dalam perjanjian lama, jangan lagi kembali kepada kubah atau anjing kembali kepada mun. Tinggalkan itu kekejian Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mengampuni setiap kita. Hari ini Tuhan sedang berbelas kasihan kepada setiap kita. Dan saya juga berkata, ya Bapak Ibu, bukan berarti saya atau Bapak Gembala kita di tempat ini sempurna, tidak. Tetapi yang namanya kejahatan, tinggalkan itu. Lepaskan dirimu dari hukuman kematian itu. Hari ini katakan, ya Bapak Ibu, berjumpalah dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, kita akan ngobrol enak dengan Tuhan. Betul dah? Kita akan bercerita, kita akan bernyanyi, kita akan menyembah dengan baik. Karena apa? Kita berjumpa dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Itu pribadi yang pertama, berjumpa dengan Tuhan yang mengalami anugerah dan kuasa pemulihan daripada Allah. Yang kedua kita lihat Bapak Ibu, yaitu ke-10 orang kusta yang berjumpa dengan Tuhan. Pada Lukas pasal yang ke-17 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Mari kita lihat Lukas 17 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh terus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang kedua berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa dan pemulihan daripada Allah, yaitu ke-10 orang kusta. Dan kita tahu pada zaman orang ini adalah satu penyakit yang sangat ditakuti pada zaman itu. Karena penyakit ini penyakit menular, berbahaya. Jadi setiap orang yang mengalami penderitaan ini, penyakit ini, hendak melewati mungkin sebuah desa, perkampungan, keramaian dan lain sebagainya, dia harus berkata, "Kusta, kusta," supaya orang dapat menghindar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang artinya orang ini adalah orang yang dikucilkan oleh Tuhan, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, oleh karena pengalaman hidup yang sangat menderita lewat kusta yang mereka alami. Lalu dikatakan ke-10 orang kusta itu ketika berjumpa dengan Tuhan, perhatikan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, 10 orang ini, ya, lalu Tuhan berkata, ada dituliskan di situ, "Pergilah." Betul? Yang artinya ketika Tuhan mengucapkan sesuatu kepada mereka, Tuhan sedang menyatakan anugerahnya. Tuhan sedang memberikan anugerahnya kepada 10 orang kusta itu. Ya, lalu dikatakan ketika 10 orang kusta itu berjalan, di antara ke-10 itu, berapa yang kembali kepada Tuhan? 1. Yang artinya dia menyadari bahwa dia telah mengalami anugerah. Dia telah menerima anugerah. Dia telah mengalami kuasa. Dia
dia telah mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, maka dikatakan dia kembali kepada Tuhan. Dengan apa dikatakan Bapak Ibu? Ya, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang, apakah dia disebutkan sebagai orang Kristen? Apakah dia disebutkan sebagai orang beriman? Tetapi kita tahu Samaria ini punya iman yang berbeda dengan kita. Amin. Tetapi Tuhan tetap menyatakan anugerahnya. Tuhan tetap menyatakan anugerah, kuasa, dan pemulihan baginya. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ada sebuah kesaksian di dalam dirinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Aku tahir, aku sembuh ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Ya, maka di dalam kepribadian 10 orang kusta ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari ke-10 itu dikatakan satu kembali mengucap syukur kepada Tuhan dengan tersungkur, yang artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka semua yang 10 orang kusta itu memperoleh belas kasihan daripada Tuhan. Di saat kapan mereka memperoleh belas kasihan, kemurahan itu, mereka berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kalau kita ingin belas kasihan Tuhan, ingin mengalami kemurahan Tuhan, upayakan dirimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin lewat doamu di rumah, ya, mungkin dengan penyembahanmu. Ada banyak hal yang harus kau lakukan untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dengan kesetiaan, dengan rasa takut dan tunduk dan hormatmu kepada Allah. Biarlah itu yang membawa dan menuntun kita untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita. Maka saya katakan, apapun keadaan kita hari ini, apapun kondisi kita, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Tuhan tetap berbelas kasihan bagi kita, asal kita mau berjumpa dengan Tuhan, memperoleh belas kasihan. Maka tadi saya bertanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang rindu mengalami anugerah, mengalami kuasa, mengalami pemulihan daripada Tuhan? Hari ini harus berjumpa dengan Tuhan supaya perjalanan kekristenan kita semakin diberkati dan diberkati. Lalu orang ketiga atau pribadi yang ketiga yang berjumpa dengan Tuhan dan sekaligus mengalami anugerah, kuasa dan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Ya, yang kedua tadi adalah 10 orang kusta. Yang ketiga kita akan melihat Bapak Ibu seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 17. Ya Bapak Ibu mungkin boleh baca ayat 1 sampai 7. Coba pakai ayat 9-nya saja. Nah ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilapnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ketiga yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan ada sebuah anugerah, ada sebuah kuasa, ada sebuah pemulihan di dalam perjumpaannya. Ini adalah seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, kalau Bapak Ibu tahu riwayatnya, histori kolam Bethesda ini, ya, dia tidak setiap hari goncang airnya. Tertentu saja. Ya, jadi dengan iman orang-orang yang datang ke sana, asal goncang itu masuk ke dalam kolam Bethesda, apapun penyakit dia akan sembuh. Tetapi yang sangat luar biasanya, tidak setiap hari goncangnya. Mungkin bisa sekali 3 hari, mungkin bisa sekali seminggu. Jadi harus dia tunggu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang yang lumpuh di kolam Bethesda ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi, nanti boleh baca ayat 1 sampai ayat 17-nya itu. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa? Saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada orang yang lumpuh itu. Dia lihat ketekunannya menunggu kolam Bethesda itu sampai bergoncang. Berarti dibutuhkan sebuah kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, di dalam menantikan Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu, engkau merasa jauh daripada Tuhan. Jangan tawar hati, tetap nantikan kemurahan Tuhan. Mungkin seminggu doamu tidak terjawab. Saya mau katakan, jangan mundur, jangan kendor dari kesetiaanmu berdoa. Nantikan Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Sebab saya mau katakan, kalau Tuhan menyatakan kepedulian kepada orang lumpuh di kolam Bethesda ini, maka Tuhan juga akan peduli dengan hidup kita yang menantikan Tuhan dengan setia, dengan taat di dalam gereja Bethel Indonesia di tempat ini. Katakan amin. Engkau dengan setia, maka Allah akan menyatakan kepeduliannya, maka Allah akan menyatakan kemurahannya bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang lumpuh dapat berjalan, yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Saya mau katakan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Sekalipun dalam penantianmu itu membosankan, tapi saya mau katakan, ketika kau berjumpa dengan Tuhan, kau tidak akan kecewa. Tapi kalau kau berjumpa dengan pendeta Simbolon, mungkin kau kecewa. Mungkin saya menyakiti hatimu. Tapi saya mau katakan hari ini, setiap pribadi yang mau berjumpa dengan Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Karena perjumpaanmu itulah yang akan membuat dan mengerjakan sebuah pemulihan di dalam hati kita untuk sejahtera. Saya katakan tadi, Bapak Gembala mungkin boleh menyakiti engkau. Engkau mungkin dibuat kecewa. Tapi upayakan hari ini engkau bertemu, engkau berjumpa dengan Tuhan. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan engkau. Karena Allah akan tetap peduli kepada setiap kita. Diukur dengan kesetiaan, ketaatan, ketekunan. Sekali lagi saya katakan, mungkin kami para hamba Tuhan bisa saja membuat engkau sakit hati. Bisa saja kami ini membuat Anda kecewa. Tapi ingatlah, ketika kau berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, maka kecewaanmu itu dihapuskan, bahkan menjadi sukacita, damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Tuhan akan peduli akan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan peduli. Yang seperti yang dialami oleh seorang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Dan Tuhan bukan hanya sekedar menyatakan kepedulian kepada orang lumpuh ini, tetapi Tuhan Yesus membebaskan dari penderitaan. Haleluya. Kita tahu orang lumpuh ini, dia saja mau ke situ digotong, diantar. Ya, Alkitab mencatatkan dia harus diangkat, digotong ke sana, diantar ke sana. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini mungkin ada merasa engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi jumpalah dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan engkau untuk berbuat sesuatu, khususnya dalam ladang pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Jumpa dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, orang lumpuh di kolam Bethesda ini, dia dibebaskan dari penderitaan itu. Dan saya mau katakan, hanya Tuhan yang sanggup membebaskan dari kelumpuhan, dari ketidaksanggupan, dari ketidakberdayaanmu. Mari kita berjumpa dengan Tuhan, karena Dia yang akan membebaskan kita, karena Dia yang akan memampukan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Lalu yang keempat, setiap pribadi yang berjumpa dengan Tuhan. Ya, yang keempat dikatakan adalah Petrus seorang penjala ikan yang berjumpa dengan Tuhan. Lalu apa yang dialami oleh Petrus ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Lukas 5 ayat yang keempat. Bahwa dikatakan di situ, Lukas 5 ayat 40. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap. Tuhan memperkatakan ini kepada Petrus sebagai penjala ikan, sebagai seorang nelayan. Di saat kapan Tuhan mengatakan ini? Ketika Petrus sudah bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada mereka, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu, setelah Simon Petrus, para rekan kerjanya seprofesinya sebagai nelayan penangkap ikan, bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka alami setelah Tuhan berbicara di dalam pembicaraan itu, pertemuan mereka itu. Lalu saya lihat Bapak Ibu, Petrus sebagai penjala ikan dan Simon beserta dengan seluruh rekan-rekannya yang dialami oleh Petrus dengan kawan-kawannya sebagai penjala ikan. Tuhan mengubah kegagalan jadi kelimpahan. Yang tadinya mereka berbincang-bincang, setelah Tuhan berkata, bertolak sedikit ke tempat yang dalam. Lalu Petrus menjawab, Guru, Tuhan, samorngin namagas mardek ihani nagusipuris sampai nang tamu. Dan kesipuris maksud saya itu. Saya pernah sampaikan uraikan ini. Nah, kalau biasanya penjala, karena saya juga pernah menjala ikan, kalau kita tebarkan jala kedalaman air, tidak usah 5 meter, kita bilang tidak usah 4 meter, 3 meter kedalaman air, ketika kita tebarkan jala, maka pemberat atau batu daripada jala itu akan lama sampai di dasar. Ikan akan sempat berlarian. Betul? Tapi kalau airnya semeter, ditebar jala, batu, ikan bisa terkurung. Nah, apa yang disampaikan Tuhan kepada Petrus, bertolak sedikit ke tempat yang dalam. Nah, ketika Tuhan berkata seperti itu, Petrus juga punya pemikiran, bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan penangkapan ikan. Iya kan? Bertolak belakang. Maka dia berkata, asal berguna bagai san mardeke, si murid sampai dan tamut, bersuruh murid paham itu udah bagai san marcala, mardeke. Tetapi yang saya lihat Bapak Ibu, bukan perdebatannya yang saya ambil, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Petrus diarahkan, Petrus dituntun untuk memperoleh anugerah, untuk mendapat kuasa, mendapat pemulihan, mendapat berkat yang luar biasa. Maka saya katakan tadi bahwa Petrus dan kawan-kawannya, Bapak Ibu, Tuhan mengubah kegagalan jadi sebuah kelimpahan. Hari ini saya mau katakan kau merasa gagal, tetapi ingat, ketika kau berjumpa dengan Tuhan, kegagalan itu dirubah menjadi sebuah kelimpahan. Hal yang sama, Petrus, dia gagal sama indah bagasi namar teki alainak dapat mana jumpang may mana tu Tuhan, diului puna di Tuhani, dia turut apa yang diperkatakan, dia kerjakan apa yang Tuhan perkatakan. Sekalipun secara daging bertolak, dia tebarkan jalan itu. Alkitab mencatatkan, nanti boleh baca ayat seterusnya. Bapak Ibu boleh melihat kelimpahan yang sangat luar biasa yang diterima oleh Petrus dan dialami oleh rekan-rekan. Mereka dikatakan menangkap sejumlah ikan besar. Tidak disebutkan ikan besar, entah ikan apa, tapi ikan besar. Bahkan dikatakan di situ alat tangkapnya itu, jalannya itu apa dikatakan? Hampir koyak, artinya berlimpah. Bukti otentiknya berlimpah di mana? Petrus, perahunya sudah penuh
batu dengan ikan. Dijuru bedong ada sana, hei Jakobus, Roh utusan, sini ada berkat, ada kelimpahan. Dan ketika Petrus diberkati berlimpah, jangan telan sendiri berkatmu itu. Amin. Banyak orang yang harus kita berkati. Haleluya. Panggil Bapak Gembala, Pak Gembala, ada berkat kami banyak ini, kita bagi berkat ini. Amin. Jangan makan sendiri, nanti sakit perut. Dia tahu kebanyakan. Alijo Jakobus pun dengan rekan-rekan membawa perahunya, diisi perahunya. Luar biasa. Hal yang sama hari ini, Tuhan akan mengubah kegagalan menjadi sebuah kelimpahan ketika jemaat gereja Bethel di tempat ini mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan engkau akan diberkati secara berlimpah-limpah. Mungkin kau berkata, aku pedagang kecil Amang Pendeta. Tidak persoalan pedagang kecil, pedagang besar, bermodal kecil. Itu tidak menjadi sebuah ukuran. Yang menjadi sebuah ukuran bagimu, kau harus berjumpa dengan Tuhan hari ini. Karena Tuhan yang akan mengubahkan kegagalanmu itu menjadi sebuah kelimpahan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan mereka bukan hanya sekedar dikatakan kegagalannya diubah menjadi sebuah kelimpahan, tetapi Tuhan mengubah kekecewaan jadi ucapan syukur yang sungguh luar biasa. Saya katakan dari awal tadi, saya Pendeta Simbolon bisa saja membuat hati Bapak Ibu tersinggung dan sakit hati. Bahkan mungkin kami para hamba Tuhan termasuk Bapak Gembala di tempat ini membuat engkau kecewa, membuat engkau sakit hati. Hari ini alami perjumpaan dengan Tuhan supaya kita tidak mudah kecewa, tidak mudah rasa sakit hati. Karena apa? Tuhan yang mengerjakan hati kita ini untuk menjadi damai dan sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak panjang lebar. Maka dari awal saya bertanya kepada Bapak Ibu, kepada Pak Chloe, saya minta kehadirannya musik. Ya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang beribu mengalami anugerah, mengalami kuasa dan pemulihan seperti orang-orang yang kita pelajari hari ini. Upayakan dirimu bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Buka hatimu, serahkan hidupmu, biarkan Tuhan yang ada dalam hatimu. Karena Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidupmu sampai kepada kesuksesan. Kegagalanmu diubah menjadi sebuah kelimpahan, kekecewaanmu akan diubah menjadi sebuah ucapan syukur. Hari ini Tuhan yang mengerjakannya lewat Roh Kudusnya. Hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,